Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Itu adalah suatu hari di musim panas yang terik pada tahun 1992. 5 pemuda berusia awal 20-an pergi berkemah ke daerah Waduk Cirata, Jawa Barat. Ujian semester telah usai dan pikiran mereka terasa begitu ringan. Itu adalah malam musim panas biasa di mana mereka mengambil foto, menatap bintang-bintang dan tertawa lepas. Namun, bahkan setelah akhir pekan itu berlalu, kelima pemuda itu tidak pernah kembali ke rumah. Minibus yang mereka tumpangi pun lenyap tanpa jejak. Polisi menyisir sungai, menelusuri jalanan, dan memeriksa pegunungan sekitarnya. Akan tetapi, mereka tidak menemukan apapun, hanya bekas tempat tenda mereka didirikan yang tertinggal kosong di sana. Begitulah 10 tahun berlalu. Pada akhir musim kemarau tahun 2002, air di sebuah waduk di daerah tersebut mulai dikeringkan. Dari balik lumpur di dasar waduk, perlahan-lahan sesuatu mulai menampakkan wujudnya. Sebuah minibus yang berkarat dan penyok. Orang-orang yang membersihkan lumpur dan memeriksa plat nomor kendaraan tersebut seketika kehilangan kata-kata. Pasalnya, itu adalah mobil yang sama persis dengan yang menghilang bersama 5 mahasiswa 10 tahun silam. Mengapa mobil ini bisa tenggelam di tengah waduk terpencil yang bahkan tidak dilewati manusia? Jika ini adalah kecelakaan, mengapa tidak ada satupun jejak wajar yang tertinggal? Kemudian, laboratorium forensik yang memeriksa kelima kerangka tersebut membawa satu hasil yang tidak pernah didugaan oleh siapapun. Kebenaran yang telah lama tenggelam di bawah air seolah menunggu air surut untuk akhirnya perlahan-lahan muncul ke permukaan. Itu adalah pagi hari Sabtu, 25 Juli 1992. Langit begitu cerah tanpa awan sedikit pun. Hawa panas siang hari bahkan sudah mulai terasa sejak pagi. Di sebuah gang di Jakarta, sebuah minibus tua terparkir dengan mesin menyala. Di sebelahnya, 5 anak muda sedang mengangkut barang bawaan. Tenda, panci nesting, kompor portabel, dan kardus berisi bahan makanan disusun rapi ke dalam mobil. Kelima orang itu adalah anggota sebuah klub pecinta alam dan fotografi kecil di kampus yang sama. Ujian telah usai dan libur panjang baru saja dimulai. Wajah mereka dipenuhi dengan antusiasme. Yang tertua adalah Bima Saputra. Ia adalah pemuda berusia 23 tahun yang baru kembali berkuliah setelah sempat mengambil cuti-cuti untuk bekerja. Ia dapat diandalkan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga selalu memimpin teman-temannya di klub. Bima tinggal berdua saja dengan ibunya yang merupakan orang tua tunggal, Ibu Ningsih. Malam sebelum keberangkatannya, ia berkata kepada ibunya, Bima akan ambil banyak foto nanti, ibu tidak usah terlalu khawatir. Orang yang memegang kemudi adalah Randy. Ia berusia sama dengan Bima, 23 tahun, dan merupakan adik tingkatnya di klub. Ia adalah sosok yang humoris, penuh kasih sayang, dan selalu bisa menghidupkan suasana dimanapun berada. Hari itu pun, Randy menyalakan radio dengan kencang dan bersenandung kecil. Orang ketiga adalah Tegar Pratama, pemuda berusia 22 tahun yang tak pernah melepaskan kamera dari tangannya. Ia selalu mengalungkan kamera analog di lehernya kemana-mana. Foto keberangkatan hari itu, hingga momen saat mereka makan tahu Sumedang di rest area, semuanya diabadikan melalui ujung jari Tegar. 2 orang sisanya adalah Cynthia Bella dan Ayu Lestari. Keduanya adalah adik tingkat sekaligus sahabat karib. Cynthia memiliki sifat yang ceria dan cekatan, sementara Ayu lebih pendiam, namun memiliki pemikiran yang dalam. Keduanya selalu bersama, dan hari itu pun mereka duduk berdampingan di kursi belakang sambil melambaikan tangan. Minibus melaju menyusuri jalan tol Jagorawi menuju ke arah Puncak dan Cianjur. Pada masa itu belum ada jalan tol layang selebar sekarang. Membuka jendela lebar-lebar dan membiarkan angin berhembus masuk adalah segalanya. Dari kaset pita yang diputar, mengalun lagu-lagu pop yang sedang tren pada masa itu. Kelima pemuda itu bernyanyi bersama sambil tertawa terbahak-bahak. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah tempat istirahat. Mereka membeli camilan dan duduk melingkar di balai-balai bambu. Randy menyeduhkan kopi sache dan membagikannya satu persatu. Tegar pun tak lupa mengabadikan momen itu ke dalam kameranya. Di kejauhan, di seberang sungai, deretan perbukitan membentang berlapis-lapis. Pemandangan musim kemarau kala itu terasa jauh lebih lambat dan damai dibandingkan sekarang. Kelima pemuda itu menikmati waktu yang berjalan lambat tersebut dengan sepenuh hati. Begitu aliran sungai Citarum mulai terlihat, suasana di dalam mobil menjadi semakin riuh. Air sungai berkilauan keperakan tertimpa cahaya matahari siang. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah area perkemahan sepi yang bersebelahan dengan waduk kecil di hulu sungai. Tempat itu jarang dikunjungi orang sehingga sangat tenang dan bersih. Di dekat sana hanya ada sebuah area pemancingan dan sebuah warung kecil. Menjelang sore, cuaca panas mulai mereda. Kelima orang itu turun ke tepi air dan merendam kaki mereka.
Airnya terasa dingin dan jernih. Cynthia dan Ayu melempar batu pipih ke atas permukaan air sambil tertawa riang. Bima dan Randy duduk di tempat teduh membicarakan rencana masa depan mereka. Apa yang akan mereka lakukan setelah lulus? Ingin menjadi orang dewasa yang seperti apa kelak? Mimpi-mimpi para pemuda yang baru saja menginjak usia dewasa itu berkilauan layaknya aliran air di hadapan mereka. Tegar mengabadikan semua momen itu jepretan demi jepretan. Tidak ada yang tahu apa makna pemandangan di dalam roll film itu di kemudian hari. Kelima orang itu mendirikan tenda di tempat yang menghadap ke arah air. Tegar dengan rajin menekan tombol shutter kameranya. Cynthia dan Ayu mampir ke warung untuk membeli mie instan, makanan ringan dan minuman. Pemilik warung itu adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia 50-an. Ia menyerahkan barang belanjaan tanpa banyak bicara. Saat itu tak seorang pun menyangka bahwa pria tersebut memiliki kaitan dengan insiden ini. Saat matahari mulai condong ke barat, angin sejuk berhembus dari arah perairan. Mereka menyalakan api unggun. Duduk melingkar, memasak mie instan, memetik gitar akustik, dan bernyanyi bersama. Celotehan Randy membuat semua orang tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut. Tegar bahkan mengabadikan momen itu dalam bentuk foto. Seseorang menunjuk rasi bintang dan menyebutkan namanya. Ada pula yang membicarakan tujuan perjalanan berikutnya. Ke pantai atau ke gunung. Suara obrolan kelima orang itu tidak kunjung berhenti hingga larut malam. Api unggun perlahan-lahan padam, lampu-lampu rumah di desa seberang juga mulai padam satu persatu. Udara malam itu terasa begitu damai. Wajah tersenyum kelima orang yang terpantul cahaya sisa perapian hanyalah satu adegan dari malam musim panas yang biasa dan membahagiakan. Saat malam semakin larut, bintang-bintang bermunculan seolah akan tumpah dari langit. Bima berkata bahwa besok pagi ia akan menelpon ibunya dari warung telepon, wartel di desa terdekat untuk mengabarkan keadaannya. Mengabarkan bahwa mereka tiba dengan selamat dan tidak ada masalah apa-apa. Namun panggilan telepon itu tak pernah terjadi. Karena tak seorang pun tahu bahwa musim panas itu akan menjadi kenangan terakhir dari kelima orang tersebut. Seharusnya kelima pemuda itu sudah kembali pada minggu malam. Namun hingga matahari terbenam, minibus itu tidak juga terlihat memasuki gang rumah mereka. Awalnya Ibu Ningsi berpikir mungkin jalanan sedang macet. Ia juga berpikir karena mereka masih muda, mungkin mereka memutuskan untuk bermain sehari lagi. Saat itu adalah masa di mana setiap rumah rata-rata hanya memiliki satu telepon kabel. Barang seperti telepon genggam yang bisa dibawa kemana-mana belum ada. Yang bisa dilakukan sang ibu hanyalah duduk di ruang tamu, menatap telepon yang tak kunjung berdering. Hingga hari Senin tiba, tidak ada kabar apapun dari putranya. Merasa cemas, Ibu Ningsi menelepon ke rumah teman-teman klub yang lain. Namun, ternyata anak-anak dari rumah lain juga belum kembali. Barulah orang tua dari kelima keluarga itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ibunda Cynthia memegangi gagang telepon dan menangis terseduh-seduh. Ayah Tegar mengambil cuti dari perusahaannya dan bersiap untuk bergegas menuju lokasi. Orang tua Ayu mengingat-ingat pakaian terakhir yang dikenakan putri mereka saat berangkat, membayangkannya berulang kali. Para orang tua dari kelima keluarga itu terjaga sepanjang malam dengan mata terbuka. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa menahan rasa hancur di tengah dada mereka dalam diam. Pada hari Selasa, 28 Juli, kelima keluarga tersebut mendatangi kantor polisi bersama-sama. Dengan suara gemetar, mereka melaporkan hilangnya anak-anak mereka. Pencarian oleh polisi pun dimulai. Pertama-tama, orang-orang berbondong-bondong menuju area perkemahan. Namun, di tempat tenda mereka berdiri, hanya tersisa jejak rumput yang tertekan. Baik orang, barang bawaan, maupun minibus yang mereka tumpangi, semuanya telah lenyap. Seolah-olah sejak awal tidak pernah ada siapapun di sana, tempat itu benar-benar kosong. Penyelam dikerahkan ke dalam perairan. Polisi menyisir dasar waduk dan sungai, khawatir mereka tenggelam saat bermain air. Namun, tidak ada jejak kelima orang itu dimanapun. Polisi juga mencari di jalan-jalan sekitar dan jalan setapak di perbukitan. Mereka mempertimbangkan kemungkinan mobil itu terperosok dan jatuh ke jurang karena kecelakaan. Namun, minibus itu tidak ditemukan dimanapun. Pencarian berlanjut selama beberapa hari. Anjing pelacak dikerahkan dan para pemuda desa setempat juga ikut membantu. Mereka naik turun bukit, menyisir lembah, dan bahkan memeriksa rumah-rumah kosong. Namun, jejak kelima orang itu sama sekali tak bisa ditemukan. Pada masa itu, belum ada kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di setiap sudut jalan. Itu adalah penyelidikan yang hanya bisa mengandalkan ingatan orang dan pencarian secara manual.
Berita hilangnya 5 mahasiswa itu juga dimuat secara singkat di surat kabar. Akan tetapi tidak ada satupun laporan atau informasi yang berarti yang masuk. Para orang tua turun ke jalan membawa foto anak-anak mereka. Mereka menempelkan selebaran di setiap tiang listrik dan menghentikan orang-orang yang lewat untuk bertanya, apakah mereka pernah melihat anak-anak muda ini. Namun, jawaban yang kembali selalu sama. Mereka hanya mengatakan, tidak tahu. Polisi juga menanya orang-orang di sekitar area perkemahan. Mereka menanyai pengunjung tempat pemancingan dan pemilik warung. Pemilik warung itu hanya mengatakan bahwa ia melihat para mahasiswa itu menginap semalam dan pergi keesokan paginya. Tidak ada kejadian khusus, katanya. Pada saat itu, seorang pemancing meninggalkan sebuah pernyataan sambil lalu. Ia berkata, sepertinya ia melihat para mahasiswa itu bersama pemilik warung pada malam sebelum mereka pergi. Namun, satu kalimat itu diabaikan begitu saja. Catatan itu ditulis di sudut buku saku dan terkubur begitu saja. Penyelidikan semakin menemui jalan buntu. Ini adalah kasus di mana 5 orang dan sebuah mobil lenyap secara bersamaan tanpa sisa. Meskipun begitu, tidak ada satupun petunjuk yang muncul. Bahkan, di dalam kepolisian, pendapat terbagi. Ada yang mengatakan itu pasti kecelakaan. Ada pula yang mengatakan bukankah mereka semua pergi ke suatu tempat bersama-sama. Namun tak satu pun dari pendapat itu yang bisa menjelaskan alasan mengapa kelima orang itu menghilang tanpa jejak. Pada saat itu ada seorang detektif muda yang menatap lama ke tanah perkemahan tersebut. Namanya adalah Arya Dirgantara. Ia adalah seorang detektif muda yang baru saja menginjak usia 30 tahun. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah jika mereka menghilang karena kecelakaan. Jejaknya tidak mungkin terhapus sebersih ini. Mungkinkah seseorang sengaja menghapusnya? Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Namun Arya Dirgantara tidak memiliki satupun bukti untuk mendukung firasatnya. Kasus ini tidak bisa dilanjutkan hanya dengan mengandalkan intuisi seorang detektif. Setiap kali ada waktu luang, Arya kembali mengunjungi area perkemahan. Ia juga menemui pemilik warung sekali lagi, namun pria itu terus mengulangi perkataan yang sama. Mahasiswa itu pergi keesokan paginya dan ia tidak pernah melihat mereka lagi sejak saat itu. Arya merasakan ada kecanggungan yang aneh dari kata-kata itu. Namun pada saat itu, ia tidak memiliki cara untuk mengubah kecanggungan itu menjadi bukti. Seiring berjalannya waktu, laporan masyarakat pun terhenti. Tidak ada petunjuk baru yang masuk. Penyelidikan perlahan-lahan namun pasti mulai kehilangan arah. Musim kemarau berlalu dan musim hujan tiba. Selebaran yang tertempel di jalanan memudar warnanya karena terkena hujan dan angin. Tahun berganti, kelima keluarga tersebut bahkan tidak berani mengunci pagar rumah mereka sembarangan berharap anak mereka mungkin akan kembali. Begitulah 1 tahun berlalu. Berkas penyelidikan akhirnya dimasukkan ke dalam laci kasus-kasus yang tak terpecahkan. Diikat menjadi satu map tebal, map itu menempati tempat terdalam di dalam lemari arsip. Detektif Arya Dirgantara ragu sejenak saat memasukkan dokumen itu. Ada sebuah simpul yang belum terurai yang tersangkut kuat di salah satu sudut hatinya. Sejak saat itu, Ibu Ningsih terus mendatangi Waduk Cirata setiap tahun di musim kemarau. Ia akan berdiri di tempat tenda itu dulu didirikan, menatap air dalam diam lalu pulang. Air waduk mengalir dengan acuh tak acuh seperti hari itu 10 tahun yang lalu. Pantulan cahaya di permukaan air yang terakhir kali dilihat putranya tidak mengatakan apapun kepadanya. Orang tua yang lain juga menanggung beratnya waktu dengan cara mereka masing-masing. Ada yang membiarkan kamar anak mereka seperti apa adanya. Ada pula yang bahkan tidak sanggup membuka pintu kamar itu. Bahkan ketika hari raya tiba atau hari ulang tahun terlewati, kursi yang kosong tak pernah terisi. Meski begitu, para orang tua tidak pernah bisa melepaskan tali harapan. Mereka bertahan hari demi hari dengan secercah keyakinan tipis bahwa mungkin anak mereka masih hidup. Begitulah musim panas tahun 1992 ketika 5 pemuda menghilang, terkubur dalam kegelapan yang pekat. Waktu mengalir tanpa henti, tanpa ada yang mengetahui kebenarannya. Namun, kebenaran yang terkubur tidak akan terkubur selamanya. Hanya butuh waktu tepat 10 tahun sebelum akhirnya ia kembali ke permukaan. Waktu berlalu tanpa ampun, 1 tahun berlalu, lalu tahun berikutnya. Dunia berubah dengan cepat. Setiap rumah mulai memiliki telepon seluler dan mobil-mobil baru membanjiri jalanan. Penampilan jalanan dan cara berpakaian orang-orang juga sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Namun waktu bagi kelima keluarga itu tetap terhenti pada musim panas tahun 1992. Orang bilang dalam 10 tahun bahkan gunung dan sungai pun bisa berubah. Hal itu memang benar. Itu adalah masa di mana anak kecil tumbuh menjadi dewasa dan para pemuda mulai membangun keluarga. Teman-teman satu klub kampus dulu mengingat kelima orang itu dengan jelas. Namun mereka juga akhirnya lulus, mendapatkan pekerjaan
dan menyebar menjalani kehidupan mereka masing-masing. Begitulah nama kelima pemuda itu perlahan-lahan memudar dari ingatan orang-orang. Hanya di dalam hati keluarga mereka, nama-nama itu tetap sejelas kemarin. Para orang tua menatap foto anak-anak mereka sampai usang, takut wajah mereka akan memudar dari ingatan. Mereka terus meraba-raba kenangan lama, takut suara anak mereka akan terlupakan. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena selain menunggu, tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat. Setiap tahun ketika bulan Juli tiba, Ibu Ningsih tanpa gagal menuju ke wilayah Cirata. Ia harus berganti bus 2 kali dan berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai tempat itu. Meski begitu, ia selalu menempuh jalan itu, berdiri di tempat tenda itu dulu berada dan menatap perairan cukup lama sebelum kembali. Di tangannya selalu ada sebungkus camilan kesukaan putranya. Saat berdiri di tempat itu, sang ibu akan memanggil nama putranya dengan suara pelan, "Bima, ibu datang nak?" Air waduk hanya mengalir tenang sebagai jawaban. Sang ibu membuka bungkus camilan itu dan meletakkannya perlahan di tepi air. Jika dia masih hidup, apakah dia kelaparan di suatu tempat? Setiap kali pikiran itu muncul, hatinya terasa hancur. Setelah duduk cukup lama, tanpa terasa matahari pun mulai condong ke barat. Barulah saat itu sang ibu memutar langkahnya yang terasa berat. Ibu akan datang lagi musim kemarau tahun depan. Ia meninggalkan kata-kata itu sendirian. Waktu juga mengukir kerutan yang dalam di wajah sang ibu. Ibu yang dulu berusia 48 tahun, kini telah menginjak usia 58. Punggungnya mulai bungkuk dan rambutnya mulai dipenuhi uban. Meski begitu, hatinya yang menunggu sang anak tidak menua sedikit pun. Bagi sang ibu, Bima tetaplah pemuda berusia 23 tahun di musim panas itu. Orang-orang di sekitarnya karena merasa kasihan sering mengucapkan kata-kata seperti ini kepadanya. Sudah saatnya untuk mengikhlaskannya. Secara hukum, jika 5 tahun telah berlalu, seseorang dapat memproses prosedur untuk menganggap orang yang hilang telah meninggal dunia. Ini disebut sebagai pernyataan kematian. Jika ia menjalani prosedur itu, setidaknya di atas kertas, masalah ini bisa diselesaikan. Namun, pada akhirnya sang ibu tidak pernah bisa membubuhkan cap jempol pada dokumen tersebut. Bagaimana ia bisa mengatakan anaknya sudah mati ketika ia bahkan belum melihat jasadnya? Sang ibu membalas dengan pertanyaan seperti itu. Bukankah jika anaknya ternyata masih hidup di suatu tempat, itu berarti ia sebagai seorang ibu telah menyerah lebih dulu pada anaknya? Di hadapan satu kalimat itu, tidak ada seorang pun yang berani membujuknya lagi. Pernah suatu kali, pihak kantor pemerintah menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan dokumennya. Sang ibu pergi sampai ke depan kantor itu, namun pada akhirnya ia berbalik tanpa pernah melewati ambang pintunya. Karena saat ia menekan cap jempol, rasanya ia benar-benar melepaskan kepergian putranya. Bagi sang ibu, selembar kertas itu berarti mematahkan sendiri penantiannya selama 10 tahun. Jadi, ia lebih memilih untuk terus menunggu. Bahkan jika itu adalah penantian tanpa akhir. Keluarga-keluarga yang lain juga menanggung beban mereka masing-masing. Ibu Cynthia membiarkan kamar putrinya sama seperti aslinya selama 10 tahun. Buku catatan di atas meja dan pakaian yang tergantung di gantungan baju masih sama seperti hari itu. Ayah Tegar sering terjaga sepanjang malam menatap foto-foto yang ditinggalkan putranya. Orang tua Ayu pada akhirnya pindah dari lingkungan itu. Mereka tidak sanggup untuk terus tinggal di rumah yang dulu ditinggali putri mereka. Ibu Randy selalu membawa foto putranya di dalam dompetnya selama 10 tahun. Kemanapun ia pergi, ia tidak pernah melepaskan foto itu dari tangannya. Pada beberapa tahun pertama, kelima keluarga itu saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka berkumpul bersama untuk mencari informasi dan bahkan pergi mencari ke tempat-tempat yang jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, sekadar melihat wajah satu sama lain pun menjadi hal yang menyiksa. Karena saat mereka duduk berhadapan, rasa sakit dari hari itu akan bangkit kembali secara utuh. Begitulah keluarga-keluarga itu menahan waktu sendirian dalam kegelapan mereka masing-masing. Perhatian masyarakat pun semakin memudar. Pada beberapa tahun pertama, kasus ini sering dibicarakan di surat kabar dan dari mulut ke mulut. Namun, seiring berjalannya waktu, kelima pemuda itu sedikit demi sedikit terlupakan dari ingatan orang-orang. Kasus ini kini menjadi beban sepi yang hanya dipikul oleh keluarga mereka. Sementara itu, detektif Arya Dirgantara juga mengalami banyak perubahan. Polisi muda yang baru menginjak usia 30 tahun itu kini telah menjadi seorang veteran berusia lebih dari 40 tahun. Pangkatnya naik dan kasus yang ditanganinya pun tak terhitung jumlahnya. Namun, di salah satu sudut hatinya, simpul dari musim panas itu masih tersangkut kuat. Saat bekerja sebagai detektif, setiap orang pasti memiliki setidaknya satu kasus yang tidak pernah bisa mereka pecahkan yang terus tersimpan di dalam hati. Bagi Arya Dirgantara, kasus itu adalah hilangnya 5 pemuda di wilayah Cirata.
Kasus-kasus lain akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Namun, tidak dengan kasus yang satu ini. Pasalnya, wajah para orang tua yang kehilangan anak dan bahkan tak bisa menemukan jasadnya itu terus membayangi pelupuk matanya. Arya sesekali membuka laci dokumen kasus yang belum terpecahkan. Ia mengeluarkan map yang warnanya sudah memudar dan membalik halamannya satu persatu. Foto kelima pemuda itu, bekas tempat tenda yang kosong dan kesaksian singkat dari pemilik warung. Setiap kali melihat hal-hal itu, ia selalu terpaku pada pemikiran yang sama. Perasaan bahwa ada sesuatu yang terlewatkan. Namun, perasaan itu tidak pernah bisa menjadi bukti meskipun 10 tahun telah berlalu. Rekan-rekannya menyuruhnya untuk melupakannya saja sekarang. Terus berpegang pada kejadian yang sudah berlalu 10 tahun lalu hanya akan melukai perasaannya sendiri, kata mereka. Secara logika, Arya tahu bahwa perkataan mereka benar. Namun, hatinya tidak mau mendengarkan. Terkadang ia pergi sendirian ke area perkemahan tempat kelima pemuda itu terakhir kali singgah. Berdiri di tepi perairan, ia merenungkan apa yang mungkin terjadi di tempat ini pada malam itu. Jawabannya tidak pernah bisa ia genggam, hanya air yang terus mengalir tanpa peduli. Kemudian, tibalah tahun 2002. Pada musim panas tahun itu, seluruh negeri sedang dilanda demam sepak bola. Orang-orang berpakaian merah membanjiri jalanan. Sorak-sorai memenuhi langit malam. Itu adalah musim panas yang membara di mana seluruh rakyat bersorak menjadi satu. Namun bagi kelima keluarga tersebut, sorak-sorai itu terdengar seperti cerita dari negeri yang jauh. Karena waktu mereka masih tetap terhenti di tempat yang sama. Saat para pemuda berpakaian merah memenuhi jalanan, Ibu Ningsih hanya menatap televisi dalam diam. Anak-anak itu pasti seumuran dengan Bima. Jika dia masih hidup, dia pasti sedang tersenyum cerah seperti itu. Memikirkan hal itu, mata sang ibu berkaca-kaca. Semakin gembira seluruh negeri, semakin besar pula kekosongan yang dirasakan oleh keluarga mereka. Musim panas yang membara itu berlalu dan musim hujan yang telat perlahan mendekat. Hari itu adalah Sabtu, 9 November. Sebuah proyek besar dimulai di sebuah waduk irigasi pertanian di daerah tersebut. Pada saat itu, daerah tersebut dilanda kemarau panjang sehingga air di waduk jauh lebih surut dari tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan, sehingga mereka memutuskan untuk menguras sisa air yang ada. Pekerjaan itu berlangsung sibuk sejak pagi buta. Itu adalah pekerjaan menguras air secara perlahan untuk memperkuat bendungan yang sudah tua. Selama beberapa hari, ketinggian air terus menurun. Kemudian, dasar waduk yang telah lama terendam air mulai menampakkan wujudnya sedikit demi sedikit. Menguras air waduk adalah hal yang jarang terjadi. Hal ini hanya mungkin dilakukan ketika bendungan sudah tua dan perlu diperbaiki, atau ketika harus mengeruk tanah yang menumpuk di dasarnya. Ketika air surut seperti itu, benda-benda yang telah lama terendam seringkali muncul ke permukaan. Barang-barang yang hilang milik seseorang, batang pohon yang tenggelam sejak lama, dan terkadang bahkan kisah yang telah terlupakan. Waduk hari itu pun sama. Dasar waduk yang terlihat tampak asing dan gersang. Seolah-olah itu adalah dunia lain yang menyimpan rahasia lama. Lumpur di dasarnya berwarna hitam dan lengket. Di sela-selanya ranting-ranting pohon yang patah dan jaring yang terbuang berserakan. Para pekerja proyek menatap dasar waduk itu dengan acuh tak acuh. Namun di tengah-tengah waduk, di tempat air hampir seluruhnya terkuras, sebuah benda hitam berbentuk melengkung tertangkap oleh mata. Awalnya mereka mengira itu adalah batu besar. Namun ketika didekati, benda itu adalah sebuah mobil. Para pekerja menghentikan langkah mereka sejenak. Sangat aneh rasanya ada mobil di dasar waduk terpencil seperti ini. Jalan yang memadai pun tidak ada di tempat itu. Siapa, bagaimana, dan untuk alasan apa mobil itu ditenggelamkan di sini? Para pekerja saling berpandangan dan memiringkan kepala. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan merayap di punggung mereka. Itu adalah mobil yang telah terendam di dalam air dalam waktu yang sangat lama. Mobil itu tertutup karat dan lumpur di sekujur tubuhnya hingga sulit untuk mengenali bentuk aslinya. Awalnya para pekerja mengira itu hanyalah mobil rongsokan yang dibuang secara diam-diam oleh seseorang. Seseorang menggunakan sekop untuk menyingkirkan lumpur yang menempel di badan mobil. Kemudian bagian belakang yang penyok dan plat nomor yang berkarat pun terlihat. Salah seorang pekerja yang mengamati angka di plat nomor itu tiba-tiba menghentikan tangannya. Nomor itu terasa tidak asing baginya. Di desa itu, orang-orang sering membicarakan kasus hilangnya 5 mahasiswa bersama mobil mereka yang terjadi bertahun-tahun silam. Nomor plat mobil itu telah diturunkan dari mulut ke mulut. Seketika itu juga, punggung sang pekerja terasa dingin. Dengan suara gemetar, ia memanggil rekan-rekannya. Orang-orang mulai berdatangan satu persatu.
Melihat mobil yang terendam di dalam lumpur itu, tidak ada satupun yang bisa dengan mudah membuka mulut. Kasus yang menggemparkan desa 10 tahun lalu itu seketika terlintas di benak semua orang. Laporan segera dibuat. Polisi dikerahkan dan area sekitar waduk seketika menjadi riuh. Hasil pengecekan plat nomor kendaraan membuktikan bahwa dugaan semua orang benar. Itu adalah minibus yang sama persis dengan yang menghilang tanpa jejak bersama 5 mahasiswa 10 tahun silam. Mobil yang tak seorang pun berhasil temukan selama 10 tahun itu akhirnya menampakkan diri dari dasar waduk. Polisi memasang garis polisi di sekitar waduk dan melarang orang-orang mendekat. Ini adalah kasus yang kembali terbuka setelah 10 tahun. Peralatan berat dipersiapkan untuk menarik 1 unit mobil tersebut. Mendengar kabar tersebut, penduduk desa juga berdatangan ke waduk satu persatu. Wajah semua orang diselimuti keterkejutan sekaligus rasa iba. Kabar ini dengan cepat sampai ke kantor polisi dan laporan tersebut kini tergeletak di atas meja Inspektur Arya Dirgantara yang rambutnya kini mulai memutih. Tangan yang memegang dokumen itu bergetar pelan. Pertanyaan yang gagal ia pecahkan dan terpaksa ia lepaskan di depan tanah lapang 10 tahun yang lalu. Pertanyaan itu kini memanggilnya kembali. Arya Dirgantara tidak bisa mengalihkan pandangannya dari laporan itu untuk waktu yang lama. Waktu 10 tahun seolah runtuh dalam sekejap. Wajah-wajah dari hari itu muncul silih berganti. Bekas tempat tenda yang kosong juga wajah pemilik warung yang perkataannya tidak jelas. Mungkin kali ini ia benar-benar bisa menyentuh kebenaran yang terkubur itu. Arya perlahan bangkit dari tempat duduknya. Di luar jendela, angin kering musim kemarau sedang berhembus. Ia memiliki firasat bahwa apa yang terendam di bawah air selama 10 tahun bukan sekadar sebuah mobil berkarat. Di dalamnya mungkin kebenaran dari hari itu yang tidak diketahui oleh siapapun ikut tenggelam bersamanya. Kini, waktu untuk menarik kebenaran itu ke permukaan telah tiba. Air di waduk itu hampir seluruhnya terkuras. Di tengah dasar waduk yang terlihat, minibus yang terendam lumpur itu terbaring miring. Di sekelilingnya, polisi dan pekerja proyek hilir mudik dengan sibuk. Dari kejauhan, penduduk desa menahan napas sambil mengamati. Semua orang menatap mobil yang kembali muncul setelah 10 tahun itu dengan hati yang berat. Kabar ini juga sampai kepada kelima keluarga korban. Ibu Ningsih segera bergegas menuju lokasi saat itu juga. Di dalam bus pun, tangannya yang gemetar tak kunjung berhenti. Setelah 10 tahun menunggu, akhirnya ia mendengar kabar bahwa mobil putranya telah ditemukan. Ia tidak merasa senang, juga tidak merasa takut. Hatinya hanya terasa sesak. Setibanya di waduk, sang ibu melangkah maju perlahan mendekati mobil yang terlihat dari kejauhan. Polisi dengan lembut menghalangi langkahnya. Orang tua dari keluarga yang lain juga mulai berdatangan ke waduk satu persatu. Mereka berdiri di tempat yang sama lagi setelah 10 tahun. Hari itu tanpa ada yang memulai lebih dulu, mereka saling menggenggam tangan satu sama lain. Sebagai orang-orang yang memiliki rasa sakit yang sama, mereka hanya menemani satu sama lain dalam diam. Sebuah derek besar dikerahkan. Tali baja tebal dikaitkan dengan kuat ke badan mobil. Para penyelam meraba-raba di dalam lumpur untuk memastikan posisi tali agar tidak terlepas. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Itu adalah mobil yang telah terendam air selama 10 tahun. Jika ditangani dengan kasar, bisa-bisa tidak ada satupun bagian yang bisa diangkat secara utuh. Tak lama kemudian, derek perlahan mulai menggulung talinya. Diiringi suara gesekan besi yang melengking, mobil itu sedikit demi sedikit terangkat dari lumpur. Air berlumpur hitam mengalir deras. Bau amis khas lumpur menyebar ke segala penjuru. Orang-orang yang menyaksikan tanpa sadar menahan napas. Itu adalah momen di mana mobil yang telah tenggelam di bawah air selama 10 tahun menampakkan wujudnya di bawah sinar matahari. Seluruh badan mobil berkarat dan penyok di sana-sini. Meskipun begitu, bentuk minibus itu masih terlihat jelas. Itu benar-benar mobil yang membawa kelima pemuda itu menuju waduk 10 tahun yang lalu. Mobil itu diletakkan di atas tanah kering. Untuk beberapa saat orang-orang tidak bisa berkata apa-apa. Polisi membuka pintu mobil dengan hati-hati. Pada saat itu, wajah orang-orang yang melihatnya memucat-pucat pasi. Di dalam mobil, jejak kelima orang itu masih tersisa seperti aslinya. Seolah waktu 10 tahun tidak berarti apa-apa, mereka masih berada di sana. Tidak ada yang bisa membuka mulut. Hanya keheningan yang berat menyelimuti dasar waduk. Para polisi melepas topi mereka dan menundukkan kepala. Setelah 10 tahun hanyut, inilah saat di mana kelima pemuda itu akhirnya kembali ke dunia luar. Evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Para ahli dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4, Polri diturunkan. Mereka mengangkat kerangka dari dalam mobil satu persatu dengan hati-hati. Barang-barang yang masih tersisa juga dikumpulkan tanpa ada yang terlewat. Kamera tua, ransel yang sudah hancur, dan panci nesting yang berkarat.
Semuanya adalah barang-barang dari musim panas 10 tahun yang lalu. Kamera analog yang selalu dikalungkan tegar di lehernya juga ada di sana. Rusak dimakan waktu 10 tahun, tak ada satupun foto yang bisa diselamatkan dari dalamnya. Dari dalam ransel ditemukan juga potongan buku catatan yang warnanya telah memudar. Tinta tulisannya sudah larut oleh air sehingga tak ada satu huruf pun yang bisa dibaca. Meski begitu, para ahli tidak membuang sembarangan barang sekecil apapun itu. Karena mungkin saja barang-barang itu bisa menceritakan apa yang terjadi pada hari itu 10 tahun silam. Hal pertama yang harus dipecahkan adalah memastikan apakah mereka benar-benar kelima orang yang menghilang tersebut waktu 10 tahun telah berlalu. Tidak mungkin mengenali mereka dari wajahnya, oleh karena itu para ahli forensik memutuskan untuk memeriksa DNA mereka. Di dalam tulang manusia terdapat apa yang disebut DNA. Jika DNA tersebut dibandingkan dengan milik orang tua atau saudara kandung, identitas seseorang dapat diketahui. Namun, untuk melakukannya harus ada anggota keluarga sedarah. Darah suami atau istri tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi karena DNA diturunkan melalui garis keturunan. Oleh karena itu, para ahli mencari orang tua dan saudara kandung mereka. Syukurlah, kelima keluarga tersebut masih memiliki anggota keluarga sedarah. Setidaknya hal itu merupakan satu hal yang patut disyukuri. Polisi mendatangi kelima keluarga tersebut. Dengan berat hati mereka menyampaikan situasi yang terjadi. Bahwa mobil yang tidak diketahui keberadaannya selama 10 tahun telah ditemukan. Dan dari dalamnya ditemukan kerangka 5 orang. Mendengar perkataan itu, para orang tua jatuh terduduk di tempat mereka berdiri. Itu adalah kabar yang rasanya tak ingin mereka percayai. Namun di sisi lain, itu juga merupakan jawaban dari pertanyaan yang terus mereka tanyakan selama 10 tahun. Dengan tangan gemetar, keluarga-keluarga itu memberikan sampel darah mereka. Darah itu dibandingkan dengan DNA dari kerangka-kerangka tersebut. Butuh waktu beberapa hari hingga hasilnya keluar. Beberapa hari itu terasa sama panjangnya dengan 10 tahun bagi kelima keluarga tersebut. Akhirnya hasilnya keluar. Kelima kerangka tersebut semuanya adalah pemuda yang hilang 10 tahun yang lalu. Bima Saputra, Randy Setiawan, Tegar Pratama, Cynthia Bella, dan Ayu Lestari. Nama kelima orang itu dikonfirmasi satu persatu. Di hadapan anak-anak mereka yang kembali setelah 10 tahun, para orang tua menangis histeris hingga rasanya hancur berantakan. Ibu Ningsih tak bisa berkata apa-apa saat mendengar nama putranya. Ia telah berdoa selama 10 tahun agar anaknya kembali dalam keadaan hidup. Namun yang kembali hanyalah kerangka yang dingin. Sang ibu hanya memanggil nama putranya berulang kali, Bima, Bima. Mendengar suara tangisan itu, orang-orang di sekitarnya pun ikut menundukkan kepala. Ibu Cynthia terisak mengingat kamar putrinya. Kamar yang dibiarkannya utuh selama 10 tahun. Ayah Tegar memeluk foto peninggalan putranya erat-erat dan gemetar cukup lama. Hal yang sama juga dialami oleh orang tua Ayu dan Ibu Randy. Kesedihan yang tertahan selama 10 tahun di 5 keluarga itu meledak secara bersamaan. Namun di sisi lain, ini juga berarti mereka telah mendapatkan kembali anak mereka setelah 10 tahun. Anak yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya, kini telah kembali ke sisi mereka. Para orang tua bersandar pada penghiburan kecil itu di tengah tangisan mereka. Karena setidaknya, kini mereka bisa mengantarkan anak-anak mereka ke tempat peristirahatan yang layak. Publik mencoba menerima kejadian ini sebagai sebuah kecelakaan yang tragis. Bahwa kelima pemuda itu salah jalan di malam yang gelap, lalu tanpa sengaja mobil mereka terperosok ke dalam waduk. Alasan mengapa mereka tidak dapat ditemukan selama 10 tahun adalah karena mereka tenggelam di bawah air. Itu adalah cerita yang terdengar masuk akal. Banyak orang mencoba untuk menyimpulkan kejadian tersebut seperti itu. Ini adalah kasus yang tidak terpecahkan selama 10 tahun. Kesimpulan bahwa itu adalah kecelakaan dalam beberapa hal adalah jawaban yang melegakan bagi semua orang. Dengan begitu, tidak ada lagi yang perlu dicurigai atau digali lebih dalam. Bahkan keluarga korban pun ingin menutup kasus ini dengan cara seperti itu. Karena jika alasan mereka kehilangan anak adalah karena kejahatan seseorang, kesedihan itu pasti akan jauh lebih sulit untuk ditanggung. Namun, hanya ada satu orang, Inspektur Arya Dirgantara, yang tidak bisa menganggukkan kepalanya pada kesimpulan itu. Ia mengamati mobil yang telah diangkat itu berulang kali. Semakin dia mati, semakin banyak kejanggalan yang tertangkap oleh matanya. Hal-hal yang sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan kata kecelakaan. Pertama, dari area perkemahan menuju waduk itu bukanlah jalan yang bisa dilalui mobil. Bahkan tidak ada jalan yang layak di antara kedua tempat itu. Yang ada hanyalah jalan setapak kecil di bukit dan pematang sawah. Pengemudi yang waras tidak mungkin secara tidak sengaja mengemudikan mobilnya ke tempat itu di tengah malam yang gelap gulita. Itu adalah tempat yang tidak mungkin dicapai kecuali ada yang sengaja mengemudikan mobilnya ke sana. Lagi pula, jalan itu sulit dilalui bahkan di siang hari. Apalagi di tengah malam tanpa satupun penerangan.
Kecuali jika ia adalah orang yang sangat hafal jalanan itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk masuk ke arah sana sejak awal. Arya Dirgantara sangat mengkhawatirkan poin tersebut. Kedua, posisi persneling dari mobil yang diangkat itu sangat aneh. Persneling berada di posisi netral. Jika mobil itu terperosok ke dalam air karena kecelakaan saat dikemudikan, hal itu tidak mungkin terjadi. Jika sedang dikemudikan, seharusnya gigi persneling dalam posisi masuk. Posisi netral bisa berarti bahwa seseorang mendorong mobil yang mesinnya sudah dimatikan ke dalam air. Ketiga, ada bekas benturan di bagian belakang mobil. Meski sudah tua dan berkarat, bekasnya sangat jelas. Bentuknya seperti ditabrak oleh mobil lain dari belakang. Bagaimana mungkin mobil yang terperosok karena kecelakaan memiliki bekas ditabrak dari belakang? Arya berdiri cukup lama di depan bekas benturan itu. Ia meraba bekas itu perlahan dengan tangannya. Itu adalah jejak seseorang yang mendorongnya dengan kuat dari belakang. Itu berarti ada mobil lain di tempat itu pada saat kejadian. Bekas yang sama sekali tidak bisa dijelaskan jika ini adalah kecelakaan. Ketiga kejanggalan itu mengarah pada satu kesimpulan, bahwa ini mungkin bukanlah sebuah kecelakaan. Mungkinkah seseorang sengaja mendorong mobil berisi 5 pemuda itu ke dalam waduk? Jika benar begitu, apa yang sebenarnya terjadi di area perkemahan malam itu? Begitu pikirannya sampai di sana, punggung Arya Dirgantara terasa merinding. Ia segera menghadap atasannya. Ia mengatakan akan kembali menggali kasus yang sudah berumur 10 tahun ini. Awalnya, penolakan yang diterimanya cukup kuat karena suasana saat itu sudah mengarah pada kesimpulan kecelakaan. Orang-orang mengatakan bahwa karena sudah 10 tahun berlalu semua petunjuk pasti sudah hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa hal ini hanya akan mengorek luka lama keluarga korban secara cuma-cuma. Tenaga dan waktu yang dimiliki kepolisian juga sangat terbatas. Namun, pemikiran Arya berbeda. Ia percaya bahwa menutup kasus dengan menyembunyikan kebenaran adalah luka yang jauh lebih besar bagi keluarga korban. Ada yang bilang apa gunanya mengungkit kembali kejadian 10 tahun lalu. Namun Arya tidak mundur. Ia menjelaskan ketiga kejanggalan itu satu persatu secara terperinci dan dengan gigih membujuk mereka. Akhirnya tim investigasi ulang pun dibentuk. Dipimpin oleh Arya, beberapa anggota tim dikumpulkan. Arya kembali membuka catatan penyelidikan tua dari 10 tahun lalu di atas mejanya. Ia membalik kertas-kertas yang sudah pudar warnanya itu selembar demi selembar mencari apakah ada sesuatu yang terlewatkan. Hal-hal yang tidak terlihat pada waktu itu kini mulai terlihat berbeda. Penyelidikan baru untuk mengungkap kebenaran di balik malam musim panas 10 tahun yang lalu pun dimulai. Hal pertama yang dipastikan oleh Arya adalah satu hal. Ia harus membuktikan apakah kelima orang itu benar-benar tewas karena tenggelam atau tidak. Ia memberikan permintaan khusus kepada pusat laboratorium forensik. Ia meminta mereka untuk memeriksa ulang kerangka kelima pemuda itu dengan sangat teliti. Tanda yang ditinggalkan pada tubuh orang yang tewas karena tenggelam dan orang yang tidak tewas karena tenggelam itu berbeda. Jika kelima orang itu sudah tewas sebelum masuk ke dalam air, maka kasus ini akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Orang yang tewas tenggelam akan meninggalkan jejak air di dalam tubuhnya. Karena selama mereka masih bernapas, air akan terhirup masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya, orang yang sudah tidak bernyawa sebelum tenggelam ke dalam air tidak akan memiliki jejak seperti itu. Perbedaan kecil itulah yang bisa menjadi petunjuk krusial yang membedakan antara kecelakaan dan tindak kejahatan. Setelah mengirimkan surat permintaan, Arya menunggu hasilnya. Selama beberapa hari itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kebenaran yang terlewatkan 10 tahun lalu kini seolah sudah berada di depan mata. Jika itu benar-benar kecelakaan, maka semuanya akan ditutup seperti aslinya. Namun jika itu bukan kecelakaan, maka pelacakan panjang dan berat menuju kebenaran di malam musim panas 10 tahun lalu akan benar-benar dimulai. Namun, belum ada satupun yang tahu seperti apa rupa kebenaran itu. Arya hanya menelan ludah menunggu hari di mana amplop tertutup itu akan tiba. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tiba dari pusat laboratorium forensik. Itu adalah hasil autopsi yang sangat dinantikan oleh detektif Arya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Ia membacanya perlahan-lahan baris demi baris. Semakin ia membaca, sorot matanya semakin menegang. Selama beberapa hari terakhir, Arya hampir tidak bisa memejamkan matanya. Ia memikirkan berulang kali apa yang mungkin ada di dalam amplop itu. Jika memang kecelakaan, pertanyaan 10 tahun ini akan terkubur begitu saja. Namun jika ternyata bukan kecelakaan, semuanya akan berubah total. Ia menelan ludah sambil menatap kertas tersebut. Hasilnya melampaui dugaannya. Kelima pemuda itu tidak tewas karena tenggelam. Arya membaca kalimat itu berulang kali. Ia bahkan mengucek matanya, khawatir ia salah baca. Namun,
Huruf yang tercetak di kertas itu sangat jelas. Apa yang diperiksa oleh para ahli adalah apa yang disebut sebagai diatom ganggang mikroair. Diatom adalah organisme sangat kecil yang hidup di dalam air. Ukurannya sangat kecil hingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Entah itu di sungai atau waduk, di mana ada air, disitulah mereka hidup. Namun, makhluk kecil ini di luar dugaan seringkali menjadi petunjuk yang sangat penting. Dalam ilmu kedokteran forensik, diatom telah lama menjadi perhatian. Karena benda ini sangat berguna dalam mengungkap kematian yang berhubungan dengan air. Mari kita bayangkan, saat seseorang tewas tenggelam, selama ia masih bernapas, ia akan menghirup air ke dalam paru-parunya. Kemudian, air dan diatom akan masuk ke dalam tubuh secara bersamaan. Makhluk kecil ini akan mengalir melalui pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh hingga akhirnya mencapai bagian terdalam dari tulang. Oleh karena itu, diatom biasanya ditemukan di dalam tulang orang yang tewas tenggelam. Akan tetapi, diatom hampir tidak ditemukan sama sekali pada kerangka kelima pemuda itu. Meski mereka telah memeriksa bagian dalam tulang, hasilnya tetap sama. Arti dari hal ini hanya satu, bahwa kelima pemuda itu telah menghembuskan napas terakhir mereka sebelum masuk ke dalam air. Karena tubuh yang sudah tidak bernyawa baru tenggelam ke dalam air, diatom tidak dapat masuk ke dalam tubuh mereka. Makhluk kecil inilah yang telah meruntuhkan kebohongan yang terkubur selama 10 tahun. Air mencoba menyembunyikan kebenaran dari hari itu. Namun, kehidupan di dalam air tidak pernah berbohong. Kelima pemuda itu tidak tenggelam dengan sendirinya. Nyawa mereka telah dihabisi oleh tangan seseorang. Dan setelah itu, mereka dibuang ke tempat tersebut. Arya duduk termangu cukup lama setelah membaca bagian itu. Kejadian yang selama 10 tahun dianggap sebagai kecelakaan ternyata bukanlah kecelakaan. Seseorang telah membunuh kelima orang itu lebih dulu, lalu memasukkan mereka ke dalam mobil dan menenggelamkannya ke dalam waduk. Semuanya agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi di area perkemahan malam itu adalah sebuah kejahatan yang mengerikan. Di dalam dada Arya, kemarahan yang telah tertahan selama 10 tahun perlahan-lahan mendidih. Kelima pemuda yang selama ini dikira tewas karena kecelakaan, ternyata nyawa mereka dirampas secara tidak adil. Dan pelaku sebenarnya pasti masih hidup seolah tak terjadi apa-apa meski 10 tahun telah berlalu. Arya mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Di dalam hatinya ia berjanji bahwa ia pasti akan menemukan bajingan itu. Saat secercah kebenaran mulai terungkap, Arya kembali mengalihkan pandangannya pada mobil tersebut. Bekas benturan yang tertinggal di bagian belakang mobil. Ia mengirimkannya kembali ke Puslapor Polri dan meminta mereka menganalisisnya secara rinci. Meski itu adalah bekas tua dan berkarat, keahlian para ahli sangatlah mengagumkan. Dari bekas itu ditemukan komponen cat dempul, cat mobil dari kendaraan lain. Cat yang dimaksud adalah cat yang dilapiskan pada bodi mobil. Jejak itu adalah bukti bahwa mobil tersebut ditabrak dari belakang oleh mobil lain. Seseorang menggunakan mobilnya sendiri untuk mendorong minibus itu hingga terperosok ke dalam waduk. Alasan mengapa persneling berada pada posisi netral di dalam mobil yang mesinnya mati, kini akhirnya bisa dijelaskan. Karena mobil itu tidak dikemudikan, melainkan didorong masuk dari belakang. Ketiga, kejanggalan itu mulai menyatu menjadi satu gambaran. Dinilai dari komponen cat yang ditemukan, mobil yang mendorong adalah mobil yang cukup bertenaga. Bukan mobil penumpang kecil, melainkan sesuatu seperti truk bak terbuka. Seseorang mengemudikan mobil semacam itu dan mendorong minibus yang ditumpangi kelima pemuda itu ke dalam waduk. Di tepi air yang sepi pada pertengahan malam yang gelap gulita. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Arya segera melaporkan hasil ini kepada atasannya. Fakta bahwa ini bukan kecelakaan melainkan pembunuhan seketika mengubah suasana di markas kepolisian. Api kembali menyala pada penyelidikan ulang yang sempat meredup. Ketegangan yang mencekam juga meliputi sorot mata para detektif. Kini, hanya tersisa satu pertanyaan. Siapa dan untuk alasan apa mereka melakukan perbuatan keji ini? Arya kembali membuka catatan penyelidikan tua dari 10 tahun yang lalu. Kali ini ia bertekad untuk tidak melewatkan satu baris pun. Ia membaca sambil menunjuk ujung-ujung kertas yang sudah memudar itu lembar demi lembar. Hingga larut malam, Arya tidak beranjak dari tempat duduknya. Di atas meja, segelas kopi telah menjadi dingin. Ia bahkan kembali memeriksa catatan yang ia tulis sendiri 10 tahun yang lalu. Karena ia merasa pasti ada sesuatu yang ia lewatkan pada saat itu. Satu halaman, lalu halaman berikutnya. Sorot mata yang membalik halaman-halaman itu menjadi semakin tajam. Di tengah-tengah itu,
Tangannya terhenti pada satu bagian, satu baris kesaksian yang ia abaikan karena dianggap tidak penting 10 tahun yang lalu. Itu adalah perkataan yang ditinggalkan oleh seorang pemancing. Pernyataan yang menyebutkan bahwa pada malam sebelum mahasiswa itu menghilang, ia sepertinya melihat para pemuda itu bersama pemilik warung. Pada saat itu, kesaksian itu dianggap remeh, ditulis di sudut buku catatan, lalu dilupakan. Arya memutuskan untuk menemui pemancing itu secara langsung. Meski 10 tahun telah berlalu, syukurlah orang itu masih tinggal di desa tersebut. Kini ia sudah menjadi seorang pria tua dengan rambut yang sepenuhnya memutih. Saat Arya menanyakan tentang kejadian hari itu, pria tua itu meraba-raba ingatannya cukup lama. Kemudian, ia perlahan membuka mulutnya. Ia ingat samar-samar bahwa pada malam itu, pemilik warung terlihat mondar-mandir di dekat para mahasiswa. Ia terlihat gelisah, tidak seperti biasanya, kata pria tua itu. Pria tua itu juga mengingat satu hal lagi. Pada masa itu, pemilik warung mengemudikan sebuah truk tua. Arya teringat akan komponen cat mobil yang ditemukan di bagian belakang minibus. Dua hal itu menyatu menjadi satu di dalam kepalanya. Kecanggungan hari itu, truk tua, dan komponen cat yang tertinggal di mobil. Jika dipisahkan, itu adalah hal-hal yang sepele. Namun ketika dikumpulkan, semuanya menunjuk pada satu arah. Saat itu hanyalah ucapan sepintas. Namun, sekarang berbeda. Tempat terakhir kelima orang itu singgah adalah area perkemahan tersebut. Dan di dekat situ ada sebuah warung kecil. Di kepala Arya muncul wajah seorang pria yang ia temui 10 tahun yang lalu. Pemilik warung yang perkataannya terbata-bata itu. Nama pemilik warung itu adalah Pak Darman. Pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun. Ia mengelola tempat pemancingan sekaligus warung di samping waduk. Arya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sosok Pak Darman. Siapa sebenarnya dia? Dan bagaimana ia menjalani hidup pada masa itu. Setelah mencari informasi, terungkap bahwa pada masa itu Pak Darman sedang terlilit banyak utang. Bisnis pemancingannya juga tidak berjalan lancar. Penduduk desa mengatakan bahwa ia adalah orang yang perhitungan dan pelit. Ia juga sering berselisih dengan rekan bisnisnya karena masalah uang. Arya mencatat cerita-cerita itu satu persatu di dalam buku catatannya. Saat menelusuri catatan lama, Arya kembali berhadapan dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Pada musim panas di tahun yang sama saat kelima pemuda itu menghilang, ada satu orang lagi yang lenyap di daerah tersebut. Orang itu tidak lain adalah rekan bisnis Pak Darman, Pak Yanto. Keduanya adalah rekan yang mengelola tempat pemancingan bersama. Namun, rekan bisnis itu bertengkar hebat dengan Pak Darman karena masalah uang, lalu menghilang begitu saja. Pada saat itu, keluarga rekan bisnis itu juga telah membuat laporan orang hilang. Namun, kasus itu juga terkubur tanpa petunjuk apa-apa. Orang-orang mengira ia kabur entah kemana karena dikejar utang. Begitulah, selama 10 tahun kedua kasus itu dianggap tidak memiliki hubungan sama sekali. Padahal, kejadian itu terjadi pada tahun dan di tempat yang sama. Ada tetangga yang melihat mereka bertengkar hebat sesaat sebelum rekan bisnis itu menghilang. "Kembalikan uangku!" "Tidak bisa!" Suara teriakan kasar terdengar dari mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Yanto menghilang tanpa jejak. Keluarganya mencari dengan susah payah, namun tak pernah ada kabar. Hilangnya rekan bisnis itu dan kelima mahasiswa tersebut terjadi persis di musim panas yang sama. Arya juga melacak keberadaan keluarga Pak Yanto. Meski 10 tahun telah berlalu, mereka masih belum melupakan kepala keluarga yang hilang tersebut. Mereka serempak mengatakan bahwa ia bukan kabur karena utang dan ia bukanlah orang yang seperti itu. Arya tidak mendengarkan perkataan itu sambil lalu. Di kepala Arya, potongan-potongan puzzle yang berserakan perlahan mulai menyatu. 6 orang menghilang di satu tempat pada satu musim panas. 5 orang mahasiswa dan seorang rekan bisnis. Dan di pusat semua kejadian itu berdirilah seorang pria bernama Pak Darman. Apakah ini semua hanya kebetulan belaka? Arya membayangkan sebuah skenario. Bagaimana jika Pak Darman melakukan sesuatu terhadap rekan bisnisnya? Dan bagaimana jika adegan itu secara tidak sengaja dilihat oleh kelima mahasiswa tersebut? Jika benar begitu, maka Pak Darman memiliki alasan yang mengerikan untuk membungkam mereka. Ini memang baru sebatas dugaan. Namun, dugaan itu tampak seperti kunci yang bisa menyatukan semua kejanggalan. Kelima pemuda itu hanyalah mahasiswa biasa. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memiliki musuh atau terlibat dalam hal-hal yang berbahaya. Mereka yang seperti itu kehilangan nyawa secara bersamaan. Pasti ada sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat di sana. Arya sangat yakin akan hal itu. Saat pikirannya sampai pada titik tersebut, Arya langsung melompat dari tempat duduknya. Ia tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Hal pertama yang ia putuskan adalah mencari keberadaan Pak Darman. Di mana dan apa yang ia lakukan setelah 10 tahun berlalu. Ia mengumpulkan rekan-rekannya dan mulai melacak jejak Pak Darman.
Setelah pencarian yang panjang, petunjuk pun ditemukan. Pak Darman ternyata sudah lama meninggalkan daerah Cirata. Ia hidup bersembunyi dengan tenang di sebuah provinsi yang jauh, yang bahkan namanya jarang terdengar. Ia hidup seolah-olah seperti orang yang melarikan diri dari hari di mana seseorang akan datang mencarinya. Selama 10 tahun, Pak Darman dikabarkan tidak pernah menetap lama di satu tempat. Ia berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain dan jarang mengungkapkan nama aslinya. Ia terlihat seperti orang yang sedang diburu oleh sesuatu. Dari tingkah laku tersebut, Arya melihat bayangan orang yang memiliki dosa. Karena orang yang jujur tidak punya alasan untuk hidup bersembunyi seperti itu, Arya bertindak dengan sangat hati-hati. Jika salah langkah dan Pak Darman menyadari kedatangan mereka, ia bisa menghilang lagi. Bersama rekan-rekannya, Arya bersiap untuk mendekati pria itu secara diam-diam. Sambil menggenggam alamat itu di tangannya, Arya menghembuskan napas panjang. Ini adalah jalan yang telah ia kejar selama 10 tahun. Kini, di ujung jalan tersebut seorang pria sedang berdiri. Kebenaran yang tenggelam di bawah air selama 10 tahun kini hampir sepenuhnya muncul ke permukaan. Tinggal satu kepingan terakhir yang tersisa. Dan kepingan itu harus keluar dari mulut Pak Darman sendiri. Membayangkan perjalanannya menemui pria itu, Arya membulatkan tekadnya. Apa yang terjadi di area perkemahan malam itu? Kini saatnya untuk menghadapi kebenarannya secara langsung. Arya dan timnya berangkat menuju daerah pelosok di luar provinsi. Itu adalah tempat di mana Pak Darman bersembunyi. Setibanya di sana, itu adalah sebuah desa kecil tanpa nama. Dari sebuah rumah gubuk yang kumuh, seorang pria menampakkan wujudnya. Ia adalah Pak Darman yang rambutnya telah memutih karena waktu 10 tahun. Melihat kehadiran para polisi berpakaian preman, sorot matanya seketika bergetar hebat. Di pekarangan rumah itu, rumput liar tumbuh subur. Itu adalah rumah terpencil yang jarang didatangi manusia. Di tempat seperti inilah Pak Darman hidup menahan napas selama 10 tahun. Arya perlahan melangkah mendekatinya. Akhir dari pelacakan panjang itu kini ada tepat di depan mata. Arya menatap lurus ke wajahnya. Ia adalah pria yang sama yang perkataannya terbata-bata di warung area perkemahan 10 tahun yang lalu. Dengan nada suara yang tenang, Arya bertanya, apakah ia ingat kejadian di area perkemahan Cirata pada musim panas 1992? Wajah Pak Darman menjadi sangat pucat. Namun ia segera menyembunyikan ekspresinya dan pura-pura tidak tahu. Selama bertahun-tahun ia pasti sudah berkali-kali menakutkan momen ini. Entah karena itu, sanggahannya terdengar cukup lancar. Namun Arya tidak goyah. Pertanyaan-pertanyaan yang telah ia persiapkan selama 10 tahun ada di tangannya. Awalnya Pak Darman menyangkal segalanya. Ia berkata mahasiswa itu pergi keesokan paginya dan ia tidak pernah melihat mereka lagi sejak saat itu. Itu adalah kalimat yang sama persis seperti 10 tahun lalu. Saat ditanya tentang rekan bisnisnya, ia menjawab bahwa pria itu melarikan diri karena dikejar utang. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pak Darman sama sekali tidak menunjukkan celah. Arya tidak terburu-buru, alih-alih mendesaknya sekaligus, ia mempersempit jaringnya secara perlahan. Karena kebohongan yang dipertahankan terlalu lama, pasti akan menemui titik di mana ia mulai bertentangan. Namun kali ini, Arya memegang bukti di tangannya. Ia membeberkan bukti-bukti itu satu persatu dengan tenang. Pertama adalah hasil pemeriksaan di Atom, bahwa kelima pemuda itu tidak tewas karena tenggelam. Seseorang telah menenggelamkan mereka ke dalam air setelah nyawa mereka terputus. Arya menegaskan dengan jelas bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Mata Pak Darman sempat bergetar. Kejadian yang ia yakini telah terkubur sebagai kecelakaan, kini bangkit kembali sebagai kasus pembunuhan. Ia berusaha berpura-pura tenang, namun ujung-ujung jarinya bergetar pelan. Selanjutnya, Arya menyodorkan bukti komponen cat mobil yang menempel di minibus. Itu adalah bukti bahwa seseorang menggunakan truk bak terbuka untuk mendorong minibus itu dari belakang. Bersamaan dengan fakta bahwa pada masa itu Pak Darman mengemudikan truk tua. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Pak Darman. Namun, ia terus menggelengkan kepalanya dan membantah hingga akhir. Akan tetapi, bantahan itu tidak lagi memiliki tenaga. Suaranya mengecil dan pandangannya terus saja jatuh ke lantai. Arya tidak melewatkan pemandangan itu. Itu adalah pemandangan familiar dari seseorang yang hampir hancur pertahanannya. Arya memutuskan untuk mengeluarkan kartu terakhirnya. Ia mengerahkan personel polisi untuk menggali tanah di sekitar waduk secara besar-besaran. Tepat di pinggiran waduk tempat mobil kelima mahasiswa itu tenggelam. Pencarian itu tidaklah mudah. Waktu 10 tahun telah melapisi tanah itu berkali-kali. Para polisi berkeringat menggali tanah lebih dalam. Satu sekopan demi satu sekopan. Ada saat di mana mereka hampir menyerah. Namun, Arya tidak berhenti. Setelah berhari-hari mencari,
Kerangka lain ditemukan di dalam tanah. Itu adalah kerangka rekan bisnis Pak Darman yang menghilang 10 tahun lalu. Puslap 4 Polri memastikan identitasnya dengan membandingkan DNA-nya dengan darah keluarganya. Menghadapi kabar bahwa kerangka rekan bisnisnya telah ditemukan, pertahanan Pak Darman akhirnya runtuh total. Kini tidak ada lagi celah baginya untuk melarikan diri. Mulut yang terkunci rapat selama 10 tahun akhirnya terbuka. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu, dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan kejadian hari itu. Itu adalah dosa yang dipendamnya di dalam dada untuk waktu yang sangat lama. Saat ia mulai berbicara, suaranya sering terputus-putus. Beban yang selama 10 tahun menekannya seolah baru sedikit demi sedikit keluar. Kebenarannya adalah seperti ini. Itu terjadi pada malam musim panas 1992. Pak Darman bertengkar hebat dengan rekan bisnisnya, Pak Yanto, karena masalah uang. Pak Yanto menuntut uangnya dikembalikan dan Darman menolak memberikannya. Pertengkaran menjadi semakin kasar hingga akhirnya Pak Darman melakukan perbuatan yang tak bisa ditarik kembali. Rekan bisnisnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat itu juga. Pertengkaran sesaat telah berubah menjadi tragedi yang tak termaafkan. Saat ia sadar, semuanya sudah terlambat. Pak Darman dicekam rasa takut yang luar biasa. Dalam keadaan ketakutan, ia memindahkan jasad rekannya ke pinggir waduk di tengah malam. Lalu, ia mulai menggali tanah untuk menguburnya secara diam-diam. Ia mengira tidak ada yang melihatnya. Namun sialnya, saat itulah kejadian itu terjadi. Salah satu dari kelima mahasiswa itu sedang dalam perjalanan menuju warung larut malam itu. Mahasiswa itu tanpa sengaja melihat Pak Darman sedang mengubur sesuatu. Meskipun gelap, pemandangan itu terlihat cukup jelas. Mahasiswa itu menahan napas dan mematung di tempat. Takut ketahuan, ia memutar balik langkahnya dengan sangat hati-hati. Terkejut, mahasiswa itu bergegas kembali ke tempat mereka. Kelima pemuda itu gemetar ketakutan dan terjaga sepanjang malam. Mereka berdiskusi apakah harus melapor ke polisi setelah fajar menyingsing atau apa yang harus mereka lakukan. Kelima pemuda yang ketakutan itu menahan napas di dalam tenda. Mereka hanya bisa menunggu hari cepat terang. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka. Pak Darman juga menyadari bahwa ada seseorang yang melihatnya. Ia dihantui pikiran yang menakutkan sepanjang malam. Jika anak-anak muda itu buka mulut, riwayatnya akan tamat. Keesokan harinya, Pak Darman mendatangi mereka dengan membawa minuman. Ia berpura-pura menawarkan perdamaian, meminta maaf atas kejadian semalam yang mungkin membuat mereka tak nyaman. Anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa itu tidak mencurigai kebaikannya. Namun, di dalam minuman tersebut, racun hama telah dicampurkan secara diam-diam. Kelima pemuda yang meminumnya segera tak sadarkan diri dalam waktu singkat. Tak ada satupun yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira itu adalah uluran tangan perdamaian, namun nyatanya itu adalah jebakan kematian. Begitulah musim panas yang bersinar milik kelima pemuda itu padam dalam sekejap. Pak Darman memasukkan kelima pemuda yang tak sadarkan diri itu ke dalam minibus mereka. Kemudian dengan truknya ia mendorong mobil itu hingga terperosok ke bagian waduk yang paling dalam. Semua itu dilakukan agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Begitulah kelima pemuda itu tenggelam bersama mobil mereka ke dasar perairan. Suara tawa dari malam musim panas yang damai itu juga ikut tenggelam ke bawah air. Dan dengan demikian, keheningan panjang selama 10 tahun pun dimulai. Pak Darman percaya bahwa rahasia itu akan tenggelam di bawah air selamanya. Ia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari air di waduk itu akan surut kembali. Selama 10 tahun, ia hidup dengan menggantungkan diri pada keyakinan itu. Namun, air pada akhirnya tidak berpihak padanya. Kemarau dan proyek bendungan terjadi bersamaan, sehingga waduk itu akhirnya menampakkan dasarnya. Hati Arya yang mendengar pengakuan itu terasa sangat berat dan dingin. Hanya demi membungkam mulut mereka, nyawa kelima pemuda itu dikorbankan hanya karena mereka melihat sesuatu yang salah di waktu yang salah. Masa muda mereka yang bersinar berakhir begitu sia-sia. Arya tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Wajah orang tua kelima pemuda itu terlintas secara bergantian. Bagaimana ia harus menyampaikan kebenaran ini kepada mereka yang telah menunggu selama 10 tahun, itu adalah beban berat lainnya. Itu adalah musim semi tahun 2003 atau awal tahun. Pak Darman akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana. Itu terjadi setelah lebih dari 10 tahun berlalu. Namun syukurlah, mereka masih bisa menuntut pertanggungjawaban atas kejahatannya. Dalam hukum Indonesia terdapat aturan yang disebut masa kedaluarsa perkara, daluarsa,
yakni aturan yang menetapkan batas waktu maksimal di mana suatu kejahatan dapat dituntut. Kejahatan yang dilakukan oleh Pak Darman, batas waktunya belum sepenuhnya berakhir. Oleh karena itu, ia pada akhirnya tidak bisa lari dari hukuman pengadilan. Jika mobil itu ditemukan beberapa tahun lebih lambat saja, masa kedaluarsa itu mungkin sudah lewat dan ia tidak bisa dihukum. Momen tepat di mana air waduk surut adalah kesempatan terakhir untuk mengangkat kebenaran itu ke permukaan. Persidangan digelar. Kebenaran yang terkubur selama lebih dari 10 tahun akhirnya terungkap secara gamblang di ruang sidang yang terang benderang. Pak Darman menerima hukuman berat yang setimpal dengan beratnya kejahatan yang ia perbuat. Keluarga korban yang berdiri di ruang sidang menumpahkan tangisan yang telah mereka tahan selama 10 tahun. Tidak ada yang bisa mengembalikan anak mereka. Namun, setidaknya mereka bisa melepaskan rasa tidak adil yang membayangi anak-anak mereka. Kematian tak adil 5 pemuda dan 1 rekan bisnis itu akhirnya menemukan keadilannya. Kasus yang berlarut-larut selama 10 tahun itu akhirnya menemukan titik terang. Kelima pemuda itu akhirnya kembali ke pelukan keluarga mereka setelah 10 tahun. Kelima pemuda itu dimakamkan berdampingan di tempat yang disinari cahaya matahari hangat. Semasa hidup, mereka adalah sahabat yang selalu bersama. Jalan kepergian mereka pun mereka lalui bersama. Kelima keluarga merasa lega di tengah kesedihan karena akhirnya bisa melepas kepergian anak mereka dengan layak. Selama 10 tahun, mereka bahkan tidak memiliki makam untuk menguburkan anak mereka. Tanpa tahu di mana dan bagaimana kondisi mereka, mereka hanya memendamnya di dalam hati. Kini, mereka memiliki tempat untuk berkunjung dan memanjatkan doa. Hal itu saja sudah merupakan penghiburan yang tak ternilai harganya bagi para orang tua. Ibu Ningsih duduk cukup lama di hadapan nisan putranya. Itu adalah akhir dari penantian 10 tahun yang sangat panjang. Dengan tangan gemetar, sang ibu meletakkan camilan kesukaan putranya dengan lembut. "Bima, akhirnya ibu bisa mengantarmu pergi, nak." Pada satu kalimat itu, air mata yang tertahan selama 10 tahun mengalir dalam diam. Orang-orang di sekitarnya pun ikut menundukkan kepala mereka. Keluarga yang lain juga melakukan hal yang sama. Ibu Cynthia, yang membiarkan kamar putrinya utuh selama 10 tahun, akhirnya mulai merapikan kamar itu perlahan-lahan. Ayah Tegar menyimpan dengan rapi foto-foto peninggalan putranya. Penantian yang rasanya tidak akan pernah berakhir akhirnya menemui ujungnya. Akhir yang menyedihkan, namun setidaknya mereka tidak perlu lagi mengembara dalam ketidakpastian. Orang tua Ayu dan Ibu Randy juga berdiam cukup lama di depan makam anak mereka. Kelima keluarga itu sedikit demi sedikit meletakkan duka mendalam mereka selama 10 tahun. Detektif Arya Dirgantara kembali mengunjungi waduk yang telah dikeringkan itu. Di tempat air yang surut, sinar matahari yang hangat menyinari seluruh area. Simpul yang menekan dadanya selama 10 tahun akhirnya terasa terurai. Ia menundukkan kepalanya dalam diam menghadap ke arah waduk. Ia bersyukur meski terlambat ia bisa menemukan kebenarannya. Kejanggalan yang ia rasakan di depan tanah lapang 10 tahun lalu. Karena ia tidak pernah melepaskan kejanggalan itu hingga akhir, kebenaran akhirnya bisa melihat cahaya. Arya menerima penghiburan dalam diam dari fakta tersebut. Namun di salah satu sudut hatinya masih tersisa rasa iba yang tak akan mudah hilang untuk waktu yang lama. Waktu kelima keluarga yang sempat terhenti, akhirnya mulai berjalan kembali setelah 10 tahun. Air di sungai juga mengalir tanpa henti hari itu. Namun kini, warna air itu tidak lagi bungkam. Kisah yang tak didengar oleh siapapun selama 10 tahun akhirnya diceritakan oleh air tersebut. Di tempat munculnya kebenaran yang lama terendam di dasar perairan, akhirnya kedamaian bersemayam. Dengan demikian, kisah panjang dari musim panas tahun 1992 itu berakhir dengan tenang.